Di dalam kehidupan Paulus kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana Paulus 3 kali dia keliling daerah ini jalan kaki. Nggak ada Uber pada waktu itu, nggak ada Grab. Jalan kaki. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan semuanya itu? Padahal dia orang Yahudi. Orang Yahudi itu hanya tinggal di daerah sini ya. Aman, comfort di situ. Tetapi dia berani masuk ke wilayah-wilayah Yunani yang dia tidak tahu bahasa budayanya. Mungkin bahasanya dia belajar, tetapi budayanya, kalau dia comfort saja, dia tetap tinggal bermain di daerah Yahudi saja. Tetapi tidak demikian kenyataannya. 3 kali dia keliling di sana. Nah, kita melihat mengapa Paulus bisa melakukan semacam itu. Mungkin kita bisa melihat itu Paulus, tapi kita tidak melihat bahwa Allah yang sedang bergerak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan kegerakan Allah itu menggunakan Paulus sehingga dia sampai ke wilayah-wilayah yang tidak pernah dia pikirkan. Walaupun dia harus menanggung ketidakbiasaan dia ataupun menanggung tantangan, halangan, dan rintangan. Tetapi ingat, ada kegerakan bukan dari Paulus yang membekengi. Benar gak itu? Backing. Kalau kita melihat mengapa kegerakan Allah itu terjadi, di Yesaya 11 ini dikatakan tentang sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi dasar laut. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Kenyataannya saat ini bumi yang kita tinggalin ini saudara, banyak orang tidak tahu tentang Tuhan, apalagi kemuliaannya. Tetapi kita lihat dari ayat ini, ada satu tujuan Tuhan. Satu waktu nanti ini, sebagaimana air yang menutupi lautan itu, demikian juga setiap orang yang ada di bumi ini, dia tahu kemuliaan Tuhan, dia tahu tentang Tuhan. Dan ini adalah mimpi, adalah visi dari Tuhan sendiri. Di Filipi 2, 10-11, Paulus mengatakan, semua lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Tapi dalam kenyataannya enggak kan? Yesus dijadikan kata sumpahan kalau kita keluar dari tempat ini, saudara. Nah, dalam konteks pelayanan kita, saudara, ada beberapa gerakan Allah yang mungkin banyak orang-orang Kristen tidak pernah mendengarnya. Wilayah-wilayah seperti di Afrika, di mana ada satu jemaah, bukan jemaah Kristen, tapi jemaah satu masjid. Dan mereka karena gerakan Allah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Wow. Bagi kita itu mustahil. Tapi karena ada gerakan Allah, hal-hal itu terjadi, saudara. Ada juga puluhan ribu mereka dari latar belakang Kedar disebutkan. Mereka punya semangat untuk berdoa dari komunitas satu ke komunitas lain, jalan keliling, berdoa. Mereka peduli bagi orang-orang Kedar dan mendoakan mereka puluhan ribu. Mendoakan Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini. Bagi kita, kok bisa seperti itu orang-orang ini? Ya itulah gerakan Allah. Ada juga sebuah kota yang sudah membunuh 5 orang pengikut Yesus. Sebuah kota ketika ada orang Kristen yang menceritakan tentang Yesus di kota itu, 5 kali ada 5 orang yang dibunuh. Tapi ada 1 orang yang mereka tetap teguh, mau terus, dan mereka mau memuridkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Oleh ketaatan mereka, dalam beberapa tahun saja sudah tertanam 7 jemaat dalam komunitas itu. Itu gerakan siapa?
Ada banyak orang-orang Kedar yang dulunya melemparkan bom ke berbagai tempat ibadah pengikut Yesus. Sekarang mengalami perubahan hidup. Mereka menghabiskan hidupnya berdoa untuk tetangga-tetangganya. Orang Kedar juga merangkul mereka dengan penuh kasih sayang yang tulus. Dan mereka terus mencari orang damai, memuridkan dan menanam jemaat. Hal-hal ini saudara tidak dikenal atau tidak diketahui banyak orang. Tetapi sedang terjadi di mana-mana. Bukan hanya ketika kita membaca nanti cerita Paulus itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi saat ini gerakan Allah sedang terjadi. Pada zaman Yesus kita melihat perempuan Samaria, prostitusi yang dia katakan punya, bukan prostitusi tapi dia yang secara moral punya 5 7-Eleven. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengenal bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan. Dan apa yang terjadi saudara? Dia tidak sekolah Alkitab, tetapi pertemuan dengan Yesus itu akhirnya membawa dia pulang ke kampungnya. Dan dia katakan kepada orang-orang sekampungnya, aku telah menemukan Mesias, mari datanglah. Dan dia mengajak orang sekampungnya, dan orang sekampungnya juga mengaku, kami tidak lagi percaya karena perkataanmu, tetapi perkataan Yesus sendiri. Bagaimana mungkin satu kampung bisa dibawa dan percaya kepada Yesus? Gerakan Allah saudara. 5.000 orang yang kita dengar ceritanya datang kepada Yesus. Tahu gak saudara, di daerah itu dekat Gerasa belum ada orang-orang percaya menurut kitab suci. Tetapi mengapa bisa ada 5.000 orang seperti itu? Ingat saudara cerita tentang orang demoniak, orang yang dikuasai setan di daerah Gerasa. Dan dia dilepaskan dan setannya pergi ke 2000 babi dan babinya mati. Dan kemudian orang Gerasa yang sudah dilepaskan ini ketika dia bertemu dengan Yesus, babi-babinya udah hilang sebagai korban begitu. Orang-orang sekampungnya akhirnya menolak Yesus. Dan orang yang sudah dibebaskan ini meminta, Tuhan, aku mau ikut dengan kamu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? No, kamu kembali ke rumahmu dan ceritakan perkara-perkara yang Allah telah lakukan. Dan dia patuh saudara. Beberapa waktu kemudian ketika Yesus datang ke daerah itu, ada 5.000 orang yang mau mendengar Yesus. Karena gerakan Allah yang bekerja pada orang itu. Orang itu taat melakukannya. Nah, kita mau melihat saudara apa yang terjadi pada Paulus di dalam perjalanannya ketiga kalinya saudara. Kisah 19 ayat 1-7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Lanjut. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan.
baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wow, luar biasa saudara gerakan Tuhan di sini. Di ayat 10 ini saudara dikatakan tentang hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Penduduk Asia itu adalah Turki ya, zaman ini. Turki. Kalau Turki sekarang itu jumlah penduduknya 85-90 juta. Pada zaman itu kira-kira berapa? Kira-kira 10 juta sampai 15 juta orang pada zaman itu yang disebut di daerah Asia. Nah, bagaimana dalam 2 tahun terjadi gerakan Allah sehingga 15 juta orang ini mendengar firman Tuhan. Gerakan Allah yang dimulai dari ayat 9-nya. Karena itu Paulus meninggalkan mereka yang tegar hatinya dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Selama 2 tahun, Paulus kembali menggunakan strategi Yesus. Fokus kepada 12 orang. Setiap hari mereka bertemu dan secara magic orang mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana mungkin 15 juta orang ini secara magic mendengar kalau 12 orang ini tidak diberdayakan juga untuk ambil bagian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Paulus lakukan. Tirulah aku pengajaran Paulus. Oleh karena itu 12 orang ini juga pergi buat kelompok yang satu, kemudian disebarkan yang lain sehingga semua daerah itu hanya dalam 2 tahun, saudara. Kegerakan ini, saudara, adalah kegerakan Allah yang manusia tidak bisa lakukan sendiri. Tetapi Tuhan mau memakai mereka. Bahkan kalau kita melihat ayat 11 ini, saudara. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Allah yang mengadakan mukjizat, tapi Paulus dilibatkan. Bahkan sapu tangan dan pakaian Paulus itu dipakai untuk menyembuhkan dan membebaskan orang dari apa, saudara? Kuasa kegelapan. Mana lebih penting? Mana lebih berharga? Diri kita atau sapu tangan? Sapu tangan aja Tuhan bisa pakai, kain aja Tuhan bisa pakai, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang dari kuasa kegelapan. Apalagi anak-anak Tuhan. Kita ini punya potensi, saudara. Makanya kita frustrasi, saudara. Kenapa? Karena DNA dalam diri kita itu berteriak bahwa seharusnya saya sudah take off. Tapi saya stuck di sini. Mana buah-buah dari kehidupan saya? Mungkin Tuhan sudah pakai pohon-pohon untuk berbicara tentang kebaikannya. Mungkin Tuhan sudah pakai gunung-gunung, saudara. Rumput yang bergoyang. Rumput yang bergoyang pun dinyanyikan, saudara. Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Tapi kita yang memiliki hati, kita lebih besar daripada sapu tangan Paulus. Berapa juta pun harga sapu tangan itu, saudara. Kita lebih berharga. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan karena kita percaya kepada Yesus. Dilema, saudara, ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kegerakan Allah, dia bisa pakai apa saja. Tetapi saudara, kita sebagai anak-anaknya mestinya frustrasi kalau Tuhan tidak memakai kita. Amin, saudara. Mestinya kita frustrasi kalau kita tidak berada di tempat di mana kita seharusnya berada. Dalam perjalanan kegerakan Tuhan seperti ini, saudara, memang kalau kita melihat hasilnya seperti itu, 15 juta orang bisa mendengarkannya. Mukjizat-mukjizat Allah terjadi luar biasa di situ. Tapi diawali dengan apa, saudara? Ketika kita baca tadi
dari ayat 1 sampai ayat 7, saudara. Paulus menemukan, dia sudah berkali-kali ke daerah Efesus, tapi satu waktu ini, di perjalanan ketiga ini, dia melihat ada beberapa murid. Nah, apa yang diperhatikan Paulus? Apa yang diperhatikan Paulus dari murid-murid ini? Ayat ini mengatakan Paulus memperhatikan mereka orang percaya Yesus, tapi mereka tidak tahu Roh Kudus. Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Nggak tahu. Mereka hanya tahu Yesus dan baptisan Yohanes, yakni baptisan untuk pertobatan. Pertobatan untuk meninggalkan hidup yang lama, mau hidup bersama dengan Tuhan. Ditenggelamkan hidup yang lama, dibangkitkan dengan kehidupan yang baru, baptisan air. Dan mereka nggak kenal sama sekali tentang baptisan Roh Kudus. Mereka tidak kenal lagi siapa itu Roh Kudus. Dicerita tentang Yesus terpotong. Kita lihat di kitab Yohanes, Yesus tidak pergi dan meninggalkan kita yatim piatu. Dia katakan, aku akan menjanjikan, aku memberikan penolong yang lain. Roh kebenaran itu. Nah, kita bisa mendengar cerita Tuhan itu sepotong-sepotong. Tetapi Paulus melihat pentingnya murid-murid ini mendengar the whole story. Bahwa Yesus tidak lagi satu-satunya yang dapat mereka ketahui, tapi ada setelah itu dia mengirimkan Roh Kudus, Rohnya sendiri. Inilah yang dilihat oleh Paulus. Karena Paulus melihat ini kegerakan Allah, orang-orang di daerah ini gak mungkin kalau kita melakukannya sendirian. Hanya percaya kepada Yesus, tetapi tidak percaya bahwa Yesus juga mencurahkan Roh Kudusnya. Ketika mereka mendengar hal ini, sikap hati mereka adalah mereka mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Roh Kudus akan menolong kita untuk melihatkan kepada kita apa yang seharusnya kita lihat. Walaupun kita baca sama-sama kitab suci. Saudara-saudara kita dari Bani Kedar juga baca kitab suci, saudara. Tapi roh di belakang itu apa? Ada roh yang untuk menjatuhkan. Tapi Roh Kudus ketika kita membaca kitab suci dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan dituntun kepada seluruh kebenaran, kata firman Tuhan. Jadi tergantung siapa. Ada juga orang karena apa? Kebanggaan, kuasa menceritakan firman Tuhan, memanipulasi mungkin untuk mengendalikan, mengontrol jemaat dan sebagainya. Tapi kita mau dari apa yang kita pelajari di sini bahwa Paulus melihat jemaatnya, murid-murid yang ada di situ. Pertama-tama pertanyaannya, sih ada Roh Kudus nggak? Ketika ada Roh Kudus pun tidak berarti permasalahan Paulus selesai. Di ayat 8 dikatakan selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Yang 12 orang sudah menerima Roh Kudus. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Di kehidupan orang-orang yang mau mengenal hal-hal rohani pun, ada banyak juga tantangan. Mungkin mereka akan melihat apa yang diceritakan oleh kita gitu juga tidak mereka setujuin. Tapi tindakan Paulus seperti ini, saudara, dia melihat orang-orang yang sehati, orang-orang yang mau dimuridkan. Jadi kalau kita dalam komunitas ini ada berbagai macam ide dan teologi dan sebagainya, kerinduan kita adalah untuk kita menyatukan
kesatuan. Walaupun perbedaan itu masih ada, tetapi ada kesatuan iman, kesatuan di mana kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kegerakan Allah adalah kegerakan di mana Allah ingin seperti yang Dia inginkan melalui anaknya Yesus Kristus, menjadi idola bagi setiap kelompok-kelompok dan bangsa-bangsa. Kita diundang untuk masuk dalam kegerakan Allah ini. Saya katakan tadi, ada banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Tuhan sedang bergerak di Afrika, Tuhan sedang bergerak di India. Bahkan di Indonesia tahun lalu saja saudara, ada 100.000 orang yang dibaptis. Tapi mereka tidak datang ke gereja gedung seperti ini. Dan mereka menjadi gereja 5 orang, 10 orang di tempat-tempat yang tidak diketahui. Dan tidak perlu disaksikan di depan banyak orang-orang Kristen. Senyap seperti itu, mereka menjadi gerejanya Yesus Kristus. Gerakan Allah ini luar biasa saudara pada zaman ini. Ada 114 juta orang yang masuk dalam kegerakan ini. Di Afrika, di Indonesia, di India. Bagi kita saudara, pernah naik kapal layar nggak saudara? Belum pernah naik kapal layar. Di Melbourne ini ada untuk tim keakraban tim, pernah kita sewa kapal layar itu, dibayar kantor pada waktu itu. Layar itu kalau kita tidak naikkan layarnya, ya jangan pakai yang ada mesinnya lagi ya. Layar saja gitu, kayak PDC Nusantara itu kapal layar itu. Layar itu saudara, kalau ada hembusan tetapi kita tidak menaikkan layarnya, nggak kemana-mana ya, nggak kemana-mana. Dan kadang kita juga nggak tahu hembusan itu kapan terjadi, gitu. Angin itu kapan terjadi. Dan demikian juga dengan kegerakan Allah, kita nggak tahu kapan Tuhan bergerak memakai kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menaikkan layarnya tiap-tiap saat ini. Kalau kita mau masuk di dalam gerakan Allah seperti ini, siap nggak kita untuk terus menaikkan layar-layar ini? Sehingga ketika angin kegerakan Allah datang itu, kita juga masuk, ikut ambil bagian, saudara. Ini adalah satu terobosan kalau kita masuk dalam kegerakan Allah. Saudara, gerakan Allah adalah gerakan yang dimulai dari Allah sendiri pada zaman Yesus, pada zaman murid-muridnya, dan juga pada zaman ini saudara sedang terjadi. Kelompok kita di Indonesia kecil, cuma 200 orang saja gitu. Dari orang yang sudah percaya, ada yang orang belum percaya gitu. Dengan 9 pemimpin, masih kecil. Tapi kita bersyukur kita boleh melihat bahwa inilah apa yang Tuhan mau. Karena banyak orang-orang di sekitar itu, orang-orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan saya bersyukur saudara ambil bagian, dan saya juga berdoa untuk kita, komunitas ini ambil bagian juga untuk kegerakan Allah. Kegerakan Allah bisa terjadi dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita. Saya bersyukur minggu lalu Pak Daniel sudah mulai baca Alkitab dengan anak. Itu satu langkah. Karena ketaatan kita itu Tuhan tahu, dan ada kuasa dari firman itu yang akan mengubahkan orang itu. Mulai dari hal-hal yang kecil. Firman Tuhan katakan setia dengan hal-hal yang kecil, kita akan diberikan hal-hal yang besar. Dan saya pelajari itu dan saya lakukan itu. Bagaimana kita bisa ada tim di sana sekarang ini? Dulunya nggak ada. 5 tahun, 6 tahun lalu nggak ada. Tapi setia dan Tuhan bukakan relasi-relasi yang ada. Dan kita siap untuk melihat kegerakan Allah juga, saudara. Mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, dalam konteks ini, saudara, kita melihat dari Paulus ini,
diawali oleh murid-murid penuh Roh Kudus. Mari saudara kita minta baptisan Roh Kudus itu sekali. Tetapi setelah itu bukan berarti kita sudah beres terus. Kita perlu dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Lalu mereka juga bertekun dalam firman. 12 orang ini di ruang kuliah Tiranus. Dan mereka juga menjadi apa? Menjadi pelakunya gitu. Karena mereka ambil bagian, diberdayakan gitu. Minggu lalu saya berbicara tentang curhat hati saya tentang kita di sini. Bukan saja bergantung kepada satu orang, tapi kita masing-masing punya relasi, masing-masing punya relasi. Kita mulai hal yang simpel dengan doa saja. Ada banyak orang yang lelah terlantar. Dia kelihatannya masih punya label, saya ini orang Kristen, tetapi dia tidak punya relasi dengan Yesus sama sekali. Itulah yang nanti ketika Yesus katakan di Matius 7, banyak orang-orang yang sudah mengaku bahwa aku sudah menyembuhkan orang sakit, bernubuat dalam namamu, tapi ketika Yesus berbicara kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Banyak saudara. Oleh karena itu lihat sekeliling kita, keluarga kita, mulai dari doa. Lanjutnya adalah untuk bertekun dalam firman. Ini yang kita mau tolong supaya kita masing-masing bisa bagaimana membaca firman. Kemudian kita bertanya apa yang kita pelajari dari sini dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian mereka taat keluar dan Allah mengadakan banyak mukjizat. Soal panggilan ini saudara, panggilan bagi kita. Yesus ingin kita membesarkan dia, mengutamakan dia, dan diri kita yang menjadi lebih kecil. Kalau kita masih mengutamakan apa yang menjadi agenda kita, saudara, kita makin akan frustrasi, kita pasti akan frustrasi. Ada banyak saudara perkara hebat di depan kita bersama dengan Tuhan. Dan saudara dan saya dipanggil juga. Keterlibatan kita dalam kegerakan Allah, kita mulai setia karena Tuhan tetap aktif bekerja.